Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Anissa Luciana dengan NIM akhir 066 dari kelompok 7 tutorial penelitian operasional 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan beberapa software untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Software-software tersebut seperti Microsoft Excel, PomKM, dan juga RStudio. Baik, sebelum kita mulai menyelesaikan yang menggunakan software, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Tugas mingguan shift 1. Suatu perusahaan PT XYZ yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan tersebut saat ini sedang memiliki permasalahan dalam pendistribusian barang hasil produksinya berupa roda tipe 428 karena biayanya yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada, terdapat 5 perusahaan rekanan yang secara rutin memesan roda tipe 428 di PT XYZ sebagai berikut. Astra Auto Parts atau AOP sebanyak 65.459 unit, lalu ada Honda Gion Parts HGP atau 234 1.609 unit, lalu ada dari Kawasaki Gion Parts KGP sebanyak 300 unit, lalu ada Suzuki Gion Parts SGP sebanyak 11.659 unit, lalu ada Yamaha Gion Parts atau YGP 59.759 unit. Kemudian PT XYZ memiliki dua warehouse utama untuk menyimpan hasil produksinya sebelum dikirimkan ke customer. Berikut ini merupakan data berupa rata-rata kapasitas warehouse PT XYZ. Yang pertama, warehouse Cilengsi terdapat 223.618 unit, lalu warehouse Pulau Gadung terdapat 148.168 unit, lalu ada warehouse di Cicakung terdapat 178.214 unit. Berikut merupakan data berupa biaya yang diperlukan dalam Rp1 untuk mengirimkan roda tersebut. Jadi, software pertama yang kita gunakan adalah Excel. Nah, di Excel ini kita akan membuat tabel seperti ini, yaitu di bagian barisnya terdapat warehouse yang kita punya, lalu untuk kolomnya ini terdapat perusahaan-perusahaan yang rutin memesan kepada kita, dan juga terdapat kapasitas dari warehouse yang kita punya. Kita akan isi di sini yaitu 100. Ini sama seperti soal yang telah kita dapatkan ya. Ini tabelnya terdapat di soal. Nah, untuk pemesanan rutin ini sejumlah pesanan yang sering dipesan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk bagian kolom ini kita akan memasukkan yaitu if sum baru. Nah, lalu kita akan pilih dari kapasitas yang kita punya. Nah, setelah itu kita akan memilih jumlah yang biasanya dipesan oleh customer. Nah, di sini jika kapasitas dan jumlah pesanan itu sama, maka akan menunjukkan kata oke. Tetapi jika tidak sama atau tidak seimbang, kita akan menjadi tambah dummy. Nah, setelah semua kita tulis, kita akan klik enter. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui kalau misalkan kita membutuhkan tambah dummy. Kenapa? Karena jumlah kapasitas dengan permintaan tidak seimbang. Lalu kita akan lanjut ke tabel yang kedua. Kenapa kita lanjut ke tabel yang kedua? Karena kita sudah ketahui kalau misalkan di tabel pertama kita membutuhkan penambahan dummy. Jadi, di tabel kedua kita akan menambahkan dummy-nya di kolomnya. Lalu kita akan masukkan, ini sama seperti sebelumnya. Untuk isi-isi dalam tabel ini disesuaikan dengan soal.
Nah, di sini untuk dummy-nya akan kita isi 0. Untuk di pemesanan rutin dummy akan kita isi setelah kita memasukkan rata-rata kapasitasnya. Jadi akan kita isi. Nah, di sini kita akan untuk pemesanan rutin dummy akan kita isi yaitu sum rata-rata kapasitas dikurangi pemesanan rutin dari semua perusahaan. Nah, maka rata-rata kalau untuk dummy rata-rata pesanannya itu 708.214. Kita akan mengisi tabel yang ketiga. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mengisi bagian rata-rata kapasitasnya, yaitu menggunakan sum. Kita akan mengisi menggunakan isi yang dari warehouse Cilengsi saja. Nah, karena sudah memasukkan rumusnya, jadi kita bisa langsung tarik saja ke bawah. Ini rumusnya akan sama semua. Nah, ini sama seperti sebelumnya menggunakan sum. Lalu kita menghitungnya menggunakan kolom per perusahaan. Nah, jadi setelah itu kita bisa tarik saja karena nilainya sama atau rumusnya sama. Nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian solusi optimalnya menggunakan sum produk. Nah, itu diambil dari per warehouse. Nah, setelah itu kita akan solve data yang kita telah dapatkan ini. Nah, dengan cara mengklik data, lalu pilih solver. Nah, di sini kita akan memasukkan yaitu bagian ini, solusi optimalnya. Setelah itu kita pilih minimasi, lalu kita pilih changing variabelnya. Dari isi-isi tabel di tabel ketiga. Lalu kita enter. Lalu kita akan add subject to trends-nya. Nah, kita di sini akan kasih sama dengan. Kenapa sama dengan? Agar kapasitas dan juga permintaannya sama besarnya. Maaf, di sini harusnya kita isinya sampai dummy ya. Jangan lupa. Nah, setelah itu kita akan add lagi. Nah, pertama yang kapasitas warehouse-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan kasih sama dengan juga. Lalu yang di tabel ketiga. Nah, setelah itu kita akan pilih simplex LP. Setelah itu kita akan solve. Lalu oke. Nah, maka akan keluar hasilnya itu 3908-2920. Untuk hasil per perusahaannya pun akan terisi agar antara pemesanan dan juga kapasitas itu seimbang. Nah, baik, software selanjutnya yang kita gunakan adalah POM-QM. Nah, di POM-QM ini kita akan memilihnya transportasi. Kenapa di sini? Karena permasalahannya itu mengenai distribusi. Jadi kita akan pilih transportasi di modul 3 ini. Nah, setelah itu kita akan rename terlebih dahulu judulnya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi number of source dan number of destination. Nah, di sini dapat kita ketahui kalau misalkan dari soal, kalau misalkan number of storage-nya itu ada 3, yaitu si warehouse-nya.
Lalu untuk number of destination itu ada, destination-nya itu ada 5. Nah, kenapa 5? Karena kita mempunyai 5 perusahaan rekanan. Nah, setelah itu kita akan meminimalisasi, lalu kita klik OK. Nah, setelah ini kita akan isi tabel-tabel ini sesuai yang ada di soal. Nah, yang pertama kita akan mengisi yaitu dari AOP atau perusahaan Astra Auto Parts. Nah, di sini kita akan mengisi 100, lalu 120. Untuk isi tabel ini disesuaikan dengan soal, seperti yang di sini, tabel soal di sini. Nah, setelah itu lanjutkan isinya. Nah, untuk demand ini berisi dari berapa banyak pesanan yang rutin dipesan oleh perusahaan tersebut. Ini dilakukan sampai semua perusahaan sudah tertulis di sini. Nah, lalu di sini akan kita isi kapasitas dari setiap warehouse. Nah, setelah semuanya terisi, kita akan solve si yang telah kita tulis ini. List di sini. Nah, jadi menurut POM-QM, ini data yang kita dapatkan. Software selanjutnya yang kita gunakan adalah RStudio. Nah, di sini sebelum memulai memasukkan sintaksnya, kita akan memilih new file lalu RScript karena di sini kita akan membuat script baru. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan menginstal dan mengaktifkan package-nya. Jadi kita bisa langsung install saja. Nah, lalu tunggu sampai package-nya terinstall. Nah, bila sudah ada tulisan package LP solve successfully unpack, berarti sudah terinstall. Baik, setelah kita mengaktifkan package-nya, yang kita lakukan sekarang, kita akan memasukkan data dari biaya pengiriman dari warehouse ke customer. Nah, di sini kita akan memasukkan sintaks yaitu post sama dengan matrix. Nah, lalu di sini kita akan memasukkan yaitu yang semua terdapat di tabel soal tadi, yaitu jangan lupa untuk menambahkan kata cost ini tuh sebagai sintak agar dapat mudah terbaca oleh kita sendiri. Lalu run. Nah, lalu maka hasilnya akan muncul yaitu seperti yang ada di tabel soal. Nah, di sini tapi ada 6 atau kolom 6. Kenapa? Karena kita akan menambahkan dummy ya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data kapasitas dari warehouse. Nah, sini kita akan masukkan R sama dengan C. Nah, di sini itu data dari kapasitas warehouse yang kita punya. Lalu kita akan masukkan C. C di sini sebagai data dari berapa pesanan unit yang diminta oleh setiap perusahaan itu.
Di sini kenapa row-nya hanya ada 3? Karena kita punya 3 kapasitas untuk di sini. Nah, untuk kolomnya itu harus ada 6. Kenapa ada 6? Karena kita mempunyai 6 kolom, 5 perusahaan, 1 dummy. Kita akan melanjutkan sintaksnya, yaitu menampilkan hasilnya, yaitu result sama dengan LP transportation. Nah, di sini ke min karena kita mau meminimasinya. Setelah itu akan kita run. Nah, jadi didapatkan total itu 39.082.920. Sekian dari saya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan distribusi yang ada menggunakan software Excel, POMQM, dan RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.